warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kajian kali ini kita akan membahas tentang status sebagai seorang hamba. Kita manusia adalah hamba. Dalam bahasa Arab, hamba adalah abdun, yang artinya seseorang yang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar bahwa sebagai seorang hamba, kita mempunyai kelemahan, kita mempunyai kekurangan, dan kita mempunyai keterbatasan. Ya. Kita sering melakukan perbuatan yang kadang tercela ataupun perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering kita ucapkan atau sering kita baca dalam Syaidul Istighfar, ya, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan yang menciptakan aku selain engkau. Wa ana abduka. Dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu untuk mentauhidkanmu semampuku. A'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang aku buat. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan aku mengakui betapa banyak nikmat yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi. Dan aku mengakui segala dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa'innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya engkau. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa kita sadar bahwa kita adalah sebagai hamba yang banyak kelemahan dan bisa sangat sering melakukan kesalahan ataupun dosa. Maka dari itu Allah sebagai salah satu-satunya ya tempat kita untuk bersandar, tempat kita untuk memohon, tempat kita untuk meminta segala sesuatu. Ya. Kalau kita sudah merasa bahwa kita adalah makhluk yang lemah, maka kita tidak akan pernah lagi merasa sombong, ya, merasa berwenang dalam segala sesuatu. Ya. Apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, apapun yang sudah Allah tetapkan yang terjadi, itu adalah kekuasaan Allah dan kita tidak punya wewenang apapun. Seperti halnya dalam saat ini, kenapa Allah menurunkan wabah corona? Kita tidak punya hak untuk mencegah Allah. Kita tidak punya hak untuk protes kepada Allah. Ya, tapi kita punya kewajiban untuk terus beribadah, terus berpositive thinking dengan apapun yang sudah Allah tetapkan. Ya, karena apa? Allah menciptakan kita tujuannya adalah untuk ibadah. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah, beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka,
dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh ataupun kuat. Nah, dari sini tugas kita hanyalah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, jangan sampai apa yang kita lakukan ya, itu lepas dari tujuan awal kita, yaitu ibadah. Karena apa? Barang siapa yang beribadah, maka Allah akan menjamin rezekinya. Jadi jangan sampai juga ya kita capek-capek bekerja ya, melakukan aktivitas yang lain sampai melupakan ibadah. Kerja mulai pagi sampai sore, tapi kita lalai dengan ibadah. Karena apa? Percuma ya. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Nah, jangan sampai gara-gara kita niatnya ingin bekerja, sholat kita tinggalkan, sholat kita abaikan, ataupun ibadah lain kita abaikan. Jangan sampai. Dan ingat janji Allah bahwa rezeki itu akan diberikan kepada Allah, diberikan Allah bagi orang yang beribadah dan menjalankan kewajibannya. Sekarang coba kita perhatikan ya, di orang-orang Arab di sana, Arab Saudi, ketika mereka berdagang, mendengar suara adzan, apa yang mereka lakukan? Nah, mereka langsung menutup tokonya ataupun mereka langsung pergi untuk melaksanakan ibadah sholat. Mereka tidak takut akan kehilangan rezeki, mereka tidak takut akan nanti barangnya tidak laku atau tidak. Karena mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu justru yang akan mendatangkan rezeki. Ya, dengan melaksanakan sholat, dengan menjaga sholat, mereka tidak khawatir lagi akan kekurangan rezeki. Meskipun kita di sini dari pagi sampai malam bekerja, tapi kita lupa dengan ibadah kita. Nah, kita akan merasa kurang terus. Tapi mereka tidak. Dengan keyakinan itulah, ya, mereka percaya bahwa dengan ibadah itulah Allah bisa mampu memberikan kita rezeki. Sebagaimana yang dijelaskan. Jadi kita ini belum menjadi hamba yang sejati sampai lebih mencintai Allah melebihi pemberian Allah. Ya. Kita lebih mencintai jika kita terkabul doanya. Tapi kita kadang lupa untuk mencintai proses atau kegiatan berdoa kita. Ya. Ada orang dia berdoa, lalu ketika dia sudah dikabulkan, dia berhenti berdoa. Nah, padahal yang Allah cintai, yang Allah suka, atau yang Allah nilai lebih, itu adalah proses kita berdoanya, bukan dari hasilnya. Nah, ibaratkan seperti ini. Ustadz Salim Afilah mengibaratkan seperti pengamen. Ketika ada seorang pengamen datang ke rumah kita, lagunya nggak enak, suaranya fals atau suaranya tidak merdu sama sekali, maka apa yang kita lakukan? Kita akan buru-buru memberikan uang supaya dia cepat pergi. Tapi bagaimana jika pengamen itu suaranya indah, bagus, merdu, lagunya enak? Maka pemilik rumah itu akan berkata apa? Lagi mas, atau lagi pak. Bahkan sampai album penuh dia suruh menyanyi. Kenapa? Dia suka, dia senang. Maka nantinya orang itu akan memberikan imbalan yang luar biasa atau yang lebih banyak berlipat-lipat. Sama halnya dengan Allah. Bisa jadi ketika kita berdoa, Allah tidak cepat mengabulkan, itu karena Allah ingin bermesraan dengan kita. Allah ingin melihat bagaimana kita memohon, bagaimana air mata kita keluar, mengadu kepada Allah. Itu yang Allah suka dari kita. Ad-du'a'u wal ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Jadi itulah salah satu dari kewajiban kita untuk beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Ya. Kemudian apa ciri-ciri kalau kita sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang pertama,
Orang yang dicintai oleh Allah, maka dia akan selalu tawadhu, rendah hati, ya, tidak sombong, karena yakin bahwa kita tuh adalah hamba, tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kita hanya bisa meminta, memohon kepada Allah. Ya, kita tidak berkuasa dengan apapun yang terjadi. Tugas kita adalah pasrah, tunduk, dan tawakal, berusaha ikhtiar. Kita tidak bisa menentukan yang lainnya, kecuali hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri bahwa kita adalah hamba yang dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan perhatian khusus kepada kita. Ya. Allah akan selalu mengutamakan kita dibandingkan dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah, ciri-cirinya adalah Allah akan menjaganya dari segala hal yang dapat membuat dia berbuat maksiat. Allah akan menjaga penglihatannya dari hal-hal yang kotor, dari pemandangan ataupun dari hal-hal yang bisa merusak. Allah akan menjaga langkahnya, Allah akan menjaga pendengarannya, Allah akan menjaga jarinya. Ya, apalagi sekarang ini lagi maraknya Android ya. Jadi dengan sentuhan jari aja pun apa yang sudah akibatnya itu sangat besar sekali. Bisa kebaikan dan juga bisa kejelekan. Nah, itu Allah akan selalu menuntun kita. Allah akan selalu menjaga kita dari hal-hal malapetaka tersebut. Allah akan selalu mengingatkan ketika hati kita mulai condong dengan kejelekan, Allah akan selalu menegur. Ya. Allah akan langsung membalikkan hati kita untuk mencegah atau untuk tidak melakukan hal-hal kejelekan itu. Ya. Kan terkadang kita pernah merasakannya ketika kita mau melakukan suatu hal, kita sebenarnya sadar bahwa ini sebenarnya tidak baik. Nah, langsung kita diingatkan oleh Allah, astagfirullah. Alhamdulillah, itu adalah salah satu bentuk dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah salah satu ciri bahwa kita adalah hamba yang dicintai Allah adalah kita selalu diingatkan atau diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita yakin bahwa kita tidak, sebagai seorang hamba, tidak pernah luput dari kesalahan. Maka kalau kita sudah menjadi hamba yang dicintai Allah, ketika kita melakukan kesalahan, Allah akan membukakan hati kita untuk selalu bertobat. Ya, bertobat. Awalnya dengan membaca istighfar, astagfirullah. Kemudian kita membenci kegiatan ataupun dosa yang sudah kita lakukan dan tidak akan melakukannya hal tersebut. Nah, kapan waktu istighfar yang utama? Yaitu ketika selesai melaksanakan sholat tahajud. Nah, demikian tadi penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua yang ada di sini benar-benar menjadi hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dan hamba-hamba yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.